Pemirsa, atraksi udara TNI bakal turut mewarnai upacara perayaan HUT ke-81 Indonesia di Istana Negara Jakarta. Sejumlah pesawat jet tempur nampak melakukan gladi atraksi manuver di langit Jakarta hari ini. Manuver pesawat tempur tersebut menjadi bagian dari persiapan atraksi udara yang akan ditampilkan dalam rangkaian perayaan HUT RI 17 Agustus mendatang. Kemampuan para penerbang TNI yang menjalani latihan tersebut mengundang decak kagum hadirin. Untuk pesawat tempur alutsista yang akan dikerahkan antara lain Rafale F-16 Sukhoi 27, 30, Hawk 100, 200, serta T-50I Golden Eagle. Atraksi udara juga akan kembali diramaikan tim aerobatik Jupiter TNI AU yang akan menerbangkan pesawat KT-18 Wungbi. Ya, di landasan udara Halim Perdana Kusuma, TNI AU melakukan gladi kotor, persiapan atraksi flypast hingga akrobatik udara. Termasuk penampilan perdana jet tempur terbaru Dassault Rafale. Pesawat jet tempur berukuran sedang diunggulkan karena memiliki mesin navigasi serta performa yang lincah dan tangguh. Sementara gladi kotor di kompleks istana juga dilakukan. Sejumlah panggung dan stand tampak mulai berdiri. Tim Paskibraka dan tim pendukung acara Puncak HUT RI turut mematangkan persiapan untuk penampilan 17 Agustus mendatang. 81 pesawat akan melakukan atraksi di Puncak HUT RI ke-81 mendatang. Pemirsa, rapat paripurna DPRD Goa terkait pemakzulan Bupati Goa diwarnai hujan interupsi. Bupati Goa dimakzulkan karena diduga terlibat kasus korupsi dan perselingkuhan. Rapat paripurna DPRD Goa, Sulawesi Selatan memanas. Situasi pun berubah ricuh usai dipicu teriakan dari sejumlah orang yang hadir dalam ruang rapat. Rapat ini menghasilkan keputusan pemakzulan terhadap Bupati Goa, Husniah Talenrang, atas kesepakatan seluruh fraksi. Husniah yang berbicara di atas mimbar terkait klarifikasi kasus yang menjerat dirinya sontak mendapat hujan interupsi. Dan dengan tegas saya menyatakan bahwa semuanya melalui proses. Ya, di sini bukan tempat kita untuk menghakimi atau mengadili. Masih ada proses selanjutnya. Saya menghargai ini adalah rumah rakyat. DPR adalah mitra kita. Dengan harapan kehadiran saya ini akan menjaga dan menjalin harmonisnya hubungan antara DPRD, legislatif dengan eksekutif. Sebelumnya, Husniah diperiksa tim Pansus Hak Angket atas 3 kasus, yaitu dugaan korupsi seragam sekolah gratis sebesar 16 miliar rupiah, pencabutan sepihak bantuan beasiswa program doktoral salah satu mahasiswi, dan dugaan perselingkuhan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, Kabar Reskrim Polri Susno Duaji menilai ekshumasi jasad Sutrimo yang telah dimakamkan 21 hari lalu sebenarnya terlambat. Meski demikian, langkah ini penting untuk dilakukan sebagai bagian proses penyidikan. Dan berikut cuplikan dialog bersama Yudi Handoyo. Terlambat ya, ini terlambat ya, tapi tidak ada kata terlambat itu dalam penyidikan ya, lebih baik telat daripada tidak gitu kan. Karena ini sudah cukup lama waktunya. Kenapa lama? Yaitu dari tanggal 23 ya peristiwanya, 23 Juli, kemudian sekarang sudah tanggal 11, besok ekshumasinya tanggal 12. Kalau besok tanggal 12 berarti kan sudah hampir 20 hari ya. Mudah-mudahan saja hasil ekshumasinya itu masih cukup baik gitu. Artinya kondisi jenazahnya masih bisa untuk diadakan uji laboratorium ya, terhadap lambung, terhadap
ginjal dan sebagainya, organ-organ dalam daripada Sutrimo ini mudah. Ya, ke informasi lainnya, pemirsa, harga Pertamax masih mahal. Banyak masyarakat beralih ke BBM subsidi jenis Pertalite. Kondisi tersebut membuat hampir SPBU di Jakarta selalu dipadati antrian, termasuk di jalur antrian sepeda motor. Ya, seperti inilah panjangnya antrian pengisian BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Keramat Raya Senen, Jakarta Pusat pada Rabu sore. Banyaknya penggunaan Pertalite yang akan mengisi Pertalite membuat antrian mengular cukup panjang hingga keluar SPBU. Kondisi ini terjadi sejak harga Pertamax naik beberapa waktu lalu. Akibatnya banyak pengguna Pertamax beralih menggunakan BBM subsidi jenis Pertalite dengan harga Rp10.000 per liter. Bukan di 1-2 SPBU, antrian BBM Pertalite sering terjadi di banyak SPBU di Jakarta. Ya, pengguna BBM Pertalite siap-siap ya, karena penjualan BBM subsidi akan kembali diperketat pada akhir tahun ini. Rencananya pemirsa, masyarakat desil 9 dan 10 alias kategori ekonomi atas tidak boleh lagi beli Pertalite. Penjualan BBM subsidi Pertalite bakal lebih diperketat pada akhir tahun ini. Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri SDM Bahlil Lahadalia di kantor Kemenke Selasa lalu. Purbaya menjelaskan pembatasan penjualan Pertalite bertujuan memastikan penyaluran BBM subsidi itu tepat sasaran. Nantinya kelompok masyarakat desil 9 dan 10 atau kategori ekonomi atas tidak boleh lagi membeli Pertalite. Namun untuk sepeda motor dipastikan tetap boleh mengisi BBM Pertalite. Jadi tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 10, 9, 10, supaya nanti bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya. Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan. Menyangkut dengan pembatasan itu, nanti kan ada jenis kendaraan, ya. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri tadi. Bahlil menyebut selama ini masih banyak kelompok masyarakat ekonomi atas yang menikmati Pertalite bersubsidi, termasuk kategori desil 9 dan 10 yang merupakan kelompok di peringkat 20% teratas dari sisi kesejahteraan ekonomi. Akibatnya negara harus menganggarkan subsidi BBM hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Kebijakan pembatasan berpotensi menghemat anggaran subsidi hingga 17 triliun per tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan motor listrik nasional atau Molinas hari ini. Pengembangan Molinas produksi dalam negeri memanfaatkan sumber daya dan kemampuan teknologi nasional. Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 20.000 motor listrik telah diproduksi. Prabowo mengatakan peresmian ini merupakan tonggak inisiatif gabungan para pengusaha swasta yang patut diapresiasi karena keberaniannya. Prabowo pun mengajak para pengusaha untuk bersatu bekerja sama dengan pemerintah. Memiliki kekuatan luar biasa. Indonesia memiliki sumber alam luar biasa. Tinggal kita bisa atau tidak menjaga dan mengelolanya. Dan saudara-saudara, salah satu cara mengelolanya adalah seperti hari ini, ya. Jadi saudara-saudara, dengan motor dan mobil listrik, dengan bus listrik, dengan traktor listrik, dengan sebanyak mungkin alat-alat kita menggunakan listrik sebagai energi utama, kita akan lebih aman.